Terima kasih atas kesediaannya di siang hari ini untuk kita bisa bersama di tempat ini dalam kegiatan kami. Saya Maria Febronia Tahu dan teman saya Musalin SPD, yang mana kami berdua merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Melaka di SMA Negeri Bolan. Dan hari ini kami akan melakukan aksi nyata pada modul 3.2 yang mana itu kita berbicara tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di SMA Negeri Bolan. Harapan kami adalah kita sama-sama aktif di dalam diskusi ini sehingga kita betul-betul memahami tujuan dari modul ini, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui aset yang ada di SMA Negeri Bolan sehingga kita tidak lagi berpikir soal kekurangan dan kelemahan, tetapi bagaimana kita berpikir tentang aset yang ada yang dapat kita gunakan dan dapat kita manfaatkan untuk bisa membangun diri kita sendiri dan juga membangun lembaga tercinta kita SMA Negeri Bolan. Untuk itu sebelum kita mulai dengan kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Alif supaya bisa memaparkan materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di SMA Negeri Bolan untuk kita diskusikan bersama. Silakan Bu Alif. Baik. Selamat siang. Masih semangat? Baik, sebelumnya saya banyak-banyak berterima kasih karena kesediaan dari teman-teman untuk duduk bersama, kita berkumpul bersama kegiatan hari ini terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi apa sih pemimpin dalam pengelolaan sumber daya? Itu kita tujuannya bertemu hari ini bahwa kita bisa mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Kalau dalam sebuah komunitas, pasti kita akan mencari kekuatan apa yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Nah, karena kita ada di sekolah di SMA Negeri Bolan, nah mari kita bersama-sama mengidentifikasi terkait kekuatan atau aset yang dimiliki oleh kita di SMA Negeri Bolan ini. Nah, sebelumnya di sini tanpa sadar nih, saat kita mungkin misalnya ada kegiatan atau untuk diri kita sendiri, terkadang kita berpikir tentang kekurangannya kita. Oh, misalnya ada guru penggerak nih, program guru penggerak gitu. Nah, kita sudah mendengar sosialisasi terkait program guru penggerak misalnya. Tetapi mungkin di benak kita, saya tidak bisa IT misalnya. Oh, saya kalau pegang laptop itu saya gemeteran seperti itu. Oh, saya belum terbiasa dengan sosial media, LMS, terus Canva misalnya, atau PowerPoint dan lain sebagainya. Seperti itu kita sering berpikiran seperti itu. Nah, sebenarnya pikiran itu tuh pikiran seperti apa? Gitu. Jadi kalau di pengelolaan sumber daya itu kita dikenalkan tentang pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis kekuatan. Nah, apa itu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah? Nah, di sini kami sudah memaparkan di situ bahwa berbasis pada kekurangan itu yang pertama itu cirinya adalah fokus pada masalah atau isunya. Jadi kita fokusnya dalam masalahnya itu apa. Jadi misalnya saya mau membuat kegiatan yang berkolaborasi harusnya dengan anak-anak, tetapi masalahnya itu anak-anak susah diatur. Jadi kita fokusnya di anak-anak yang susah diatur itu saja, bukan mencari kekuatan yang lain. Tetapi kalau di berbasis pada aset atau kekuatan, itu fokusnya bukan pada masalahnya, tetapi fokus pada aset dan kekuatannya. Jadi kalau misalnya masalahnya itu adalah anaknya susah diatur, nah kekuatannya apa nih selain
selain itu. Oh, saya bisa mengajak teman saya atau rekan guru saya misalnya untuk membantu saya mengkondisikan anak-anak. Jadi pasti kita akan mencari kekuatan yang agar kegiatan kita itu akan berhasil seperti itu. Lalu berikutnya itu yang berbasis pada kekurangan, itu cirinya adalah berkutat pada masalah utama seperti tadi ya. Lalu yang berbasis pada aset itu adalah membayangkan masa depannya. Jadi yang kita bayangkan itu bukan masalah lagi, tetapi yang kita bayangkan adalah keberhasilannya. Apa kegiatan saya nanti yang akan saya lakukan? Kalau saya sudah lakukan, nanti saya akan dapat apa? Keberhasilan apa yang akan saya capai? Nah, itu kita sudah membayangkan. Jadi bayangannya kita bukan masalahnya, tetapi keberhasilannya. Lalu ciri yang ketiga itu adalah mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Jadi kalau kita memakai pendekatan kekurangan itu kita selalu cari-cari apalagi yang kurang. Oh, dananya nggak ada, oh ini alatnya tidak ada, oh ini tidak ada modalnya, manusianya juga tidak ada. Nah, itu selalu apa yang kurang seperti itu. Tetapi beda kalau pendekatan berbasis aset atau kekuatan itu akan mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan. Nah, ini nanti kita akan belajar bersama untuk mengidentifikasinya. Lalu yang berbasis pada aset itu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Lalu yang berbasis kekurangan itu fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Lalu yang perbandingannya kepada aset atau kekuatan itu mengorganisasi kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan. Jadi kita bukan biasa kalau mungkin kita mendengar mengeksploitasi, tetapi kalau itu mengeksploitasi sumber daya alam mungkin kita tidak boleh. Tapi kita mengeksploitasi sumber daya atau aset yang kita miliki itu boleh. Kita boleh, misalnya punya aset modal manusia, misalnya modal manusianya punya guru kreatif, punya guru yang energik, nah itu juga aset kita. Lalu yang selanjutnya, yang berbasis kekurangan, kita sering merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Jadi misalnya kita punya masalah, baru kegiatannya itu baru muncul, seperti itu. Tapi beda kalau berbasis pada aset, yaitu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi misalnya kita kan sudah ada visi dan misi sekolah, jadi kita bisa membuat kegiatan itu bisa melihat dari visi misi sekolah yang ada. Lalu yang terakhir itu yang berbasis pada kekurangan, itu mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Tetapi kalau kita berbasis pada aset, itu adalah melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Kalau kami biasa di guru penggerak itu sudah diberi pelatihan untuk membuat tahapan Bagja. Bagja itu apa? Yang pertama buat pertanyaan, A-nya itu ambil pembelajaran, G-nya itu adalah gali mimpi. Gali mimpi itu kayak kita membayangkan keberhasilan apa yang akan kita peroleh seperti itu. Lalu J-nya itu jabarkan rencana. Jadi kita buat rencana itu bukan menjabarkan secara rinci. Lalu di A-nya terakhir itu adalah atur eksekusi seperti itu. Nah, jadi kita dikasih belajar tentang tahapan-tahapan yang akan kita lalui agar kita juga memakai pendekatan kekuatan atau aset. Lalu aset-aset apa yang ada dalam sebuah komunitas? Dan kalau kita di SMA Negeri Bulan, dalam komunitas itu ada 7 aset. Yang pertama itu adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, ada modal budaya dan agama, lalu ada modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Nah, modal manusianya itu contohnya seperti apa ya? Seperti tadi, saya di sekolah ini ada nih guru kreatif, guru energik, guru yang mungkin pintar tentang IT, lalu dia misalnya sudah PPG, itu sebagai modalnya manusia. Lalu modal sosialnya itu seperti apa? Modal sosial itu bisa contohnya itu adalah relasi kita misalnya. Relasi kita ke puskesmas, kan kadang puskesmas datang ke sekolah ya untuk memberikan tablet tambah darah, nah itu juga modal sosial. Lalu berhubungan dengan instansi-instansi yang lain, itu juga modal sosial kita. Lalu modal politik misalnya contohnya seperti apa? Kalau biasa kita baca modal politik itu kita langsung berpikir tentang politik praktis gitu ya.
Nah itu padahal bukan. Jadi bukan hanya tentang itu. Jadi misalnya kalau kita modal politik, wah saya tidak ada kenalan dengan DPR nih. Padahal bukan itu. Tetapi politik itu seperti kebijakan kepala sekolah, lalu kewenangan kepala sekolah, terus misalnya ada kewenangan dari pemerintah daerah atau desa, dari kepala desa. Nah itu kebijakan-kebijakan yang kita pakai. Misalnya kita juga berhubungan baik dengan kepala desa Pahiluka, apalagi sampai kemarin Pak James itu bisa datang ke kantor kepala desa Pahiluka dan mengadakan kegiatan di situ. Nah itu kalau tidak ada relasi yang baik, tidak ada politik di dalamnya, nah pasti kita juga tidak bisa. Itu menjadi modal yang dimiliki juga. Lalu modal budaya dan agama, ini pasti kita sudah tahu ya, bahwa budaya kita sangat melekat di diri kita, lalu agama juga iya, kita sering berada di gereja, paduan suara dan sebagainya. Lalu modal fisik itu pasti sudah jelas apa yang kita lihat di sini, itulah modal fisik kita, gedung dan sebagainya. Lalu modal lingkungan, misalnya contohnya itu ada tanah lapang seperti itu. Kalau modal finansial mungkin kalau dalam sebuah komunitas pasti kalau finansial itu pasti keuangan. Nah nanti kita akan mengidentifikasi modal finansial apa yang ada di sekolah kita gitu. Nah mungkin itu saja materinya, nanti kita bersama-sama untuk mengidentifikasinya. Untuk selanjutnya mungkin ibunya yang akan mengarahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Alif. Mari kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Alif. Luar biasa dan materinya sangat luar biasa. Nah itu yang kami pelajari di guru penggerak. Untuk itu yang tadi sudah disampaikan Ibu Alif itu secara umumnya saja dan sesuai dengan yang kasat mata kami berdua. Namun kita di sini ada modal manusianya. Untuk itu kalau saya dengan Ibu Alif sendiri yang mengidentifikasi, pastinya belumlah sempurna. Karena itu kami mengharapkan kita semua yang ada di sini kita sama-sama mendiskusikan kira-kira dari ketujuh modal ini apa-apa saja yang ada di SMA Negeri Bolan untuk nantinya kita bisa manfaatkan demi perkembangan kita sebagai guru dan juga perkembangan sekolah kita. Karena itu sehingga lebih singkat dalam diskusi kita, bisa saja kita berkumpul dalam dua kelompok, yang mana kelompok satu itu bisa mendiskusikan tentang modal manusia, modal sosial, dan modal politik. Setelah itu baru kita presentasikan. Lalu kelompok duanya mulai dari modal budaya dan agama, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Dan hasil dari ini akan kita paparkan sehingga betul-betul kita pahami semua bahwa kita ini bergerak di SMA Negeri Bolan ini tidak berdasarkan kekurangan, tapi kita punya aset, kita punya modal, kita punya kekuatan. Sehingga tidak ada lagi pengeluhan-pengeluhan di antara kita. Bagaimana kita manfaatkan modal yang sudah kita diskusikan hari ini, dan selanjutnya kita bisa pakai di dalam proses pembelajaran di SMA Negeri Bolan. Mungkin saya minta kita bisa berada pada kelompok masing-masing untuk kita bisa mendiskusikannya. Kelompok satu sudah selesai mendiskusikan asetnya. Kelompok dua sudah? Oh, kelompok dua masih merapikan katanya. Kalau bisa setiap kelompok maju dengan yel-yelnya. Kalau ada. Karena di kelompok satu ini kan ada modal manusia, ada
ada youtubernya, ada yang baru selesai PPG-nya, jadi itu masih panas-panas itu. Oke, baik. Oh, ini rahasia katanya. Jadi kita mulai saja. Oke, baik, kesempatan saya berikan kepada kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi tentang aset modal budaya dan kelompok 1 modal manusia, modal sosial dan modal politik. Kelompok 1 saya berikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan modal manusia, modal sosial dan modal politik yang dimiliki di SMA Negeri Bola sesuai dengan hasil diskusi. Kepada presenter saya persilakan. Mari kita berikan aplaus kepada modal manusia kita di SMA Negeri Bola, Pak James Masula, yang mana beliau juga sebagai youtubernya SMA Negeri Bola. Ini juga kan calon guru penggerak yang siap untuk mengikuti pendidikan di angkatan 11 ya. Cek ya. Jadi kami sebelum mulai kami ada yel-yel yang dibuat hampir 3 detik. Ya. Kelompok 1. Kelompok 1 semangat. Oke, jadi kami akan membacakan aset atau pemetaan modal utama sekolah kami, modal manusia, sosial dan politik. Nanti teman-teman yang duduk bisa menambahkan. Ya, yang pertama modal manusia, ada kepala sekolah berstatus PNS dan guru sertifikasi. Terdapat 32 guru yang terdiri dari 13 guru PNS, 5 P3K, 3 guru tidak tetap dan 11 guru honor sekolah. Berikutnya 2 calon guru penggerak angkatan 9 dan 3 calon guru penggerak yang lulus di angkatan 10 dan ada 1 lagi di Indah yang di angkatan 11. Guru-guru SMA Negeri Bolan rata-rata sudah bersertifikasi. Murid berjumlah 205 orang. Kelas 10 ada 70, kelas 11 68 dan kelas 12 66. Terus ada juga orang tua atau wali dengan mata pencarian yang beragam, mulai dari buruh, pedagang, petani, ASN dan lain sebagainya yang sangat aktif mendukung program-program yang ada di sekolah. Ada juga pengawas sekolah yang selalu membimbing, memotivasi dan mengawasi kemajuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah kami. Yang B, modal sosial. SMA Negeri Bolan juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, ada puskesmas, BNN, kepolisian, masyarakat sekitar, perguruan tinggi yang ada di sekitaran Malaka dan provinsi. Puskesmas contohnya dilibatkan dalam berbagai kegiatan penyuluhan kesehatan, ada pemberian tablet tambah darah dan lain sebagainya. Kalau BNN dia ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diprogramkan sekolah, misalnya penyuluhan melalui amanat upacara ataupun pada masa kegiatan masa orientasi siswa. Ada juga kerjasama dengan kepolisian Kabupaten Polres Malaka yang juga berkolaborasi dengan sekolah dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di sekolah. Yang C, modal politik, itu ada kerjasama dengan kepolisian, anggota dewan, BNN, puskesmas, kepala desa, sehingga sering ada kegiatan yang mengundang partisipasi yang juga melibatkan mereka. Itu dari saya, mungkin teman-teman lain yang ada tambahan. Oke, Kak Iren, saya persilakan.
Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menambahkan sedikit terkait aset dan kekuatan yang ada di Seman Bolan, yaitu dalam ketiga aspek tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak James. Yang pertama itu modal manusia. Baik, di SMA Negeri Bolan, terkait dengan modal manusia, ada guru yang bisa MC, moderator dalam setiap kegiatan, baik kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada beberapa guru yang bisa menenun, bisa menari, bisa dirigen. Kemudian ada guru yang bisa menguasai IT, YouTuber, dan sudah banyak meraih penghargaan. Kemudian ada guru kreatif yang juga sudah banyak meraih banyak penghargaan, dan terakhir ada siswa juga yang bisa menyanyi, dirigen, dan bisa menenun. Itu terkait modal manusia. Kemudian yang kedua, sosial, itu SMA Negeri Bolan sudah melakukan kerjasama dengan Koperasi Sangosai. Berikut SMA Negeri Bolan juga menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Misalnya dalam acara-acara adat, SMA Negeri Bolan diundang untuk turut mengambil bagian dalam tanggungan kor, misa syukur, misalnya isi acara, bidolalog, dan lain-lain. Kemudian yang berikut, dalam politik itu ada kebijakan dari Dinas PKPO Melaka untuk adakan program Melaka Rindang. Jadi program Melaka Rindang ini itu diwajibkan kepada sekolah-sekolah untuk menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat, yang bisa kita ambil buahnya atau manfaat dari tanaman itu untuk kita yang berada di lingkungan sekolah, misalnya seperti kelapa, jeruk, pisang, kemudian sirih buah, sirih daun, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi mungkin hanya ini yang saya tambahkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak James dan Ibu Irene yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya sangat luar biasa. Kami tidak sampai melihat pada program Malaka Rindang, tetapi di kelompok 1 bisa menggali sampai tingkatan program kabupaten, dinas kabupaten, yaitu Malaka Rindang di masa jabatannya Bapak Petrus Priaseran. Dan itu sudah menjadi mantan kadisnya Kabupaten Malaka, dan hasil dari program itu di sekolah kita juga masih dinikmati sampai dengan saat ini. Luar biasa ya. Dan itu kita jadikan sebagai aset kita. Mudah-mudahan setelah ini kita tetap melestarikan program itu sehingga sampai pada angkatan berapapun masih tetap kita nikmati dari dinas provinsi, program dari dinas provinsi pada masa jabatannya Bapak Petrus Priaseran. Itu sangat luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat luar biasa. Dan yang berikutnya mungkin ada sanggahan dari atau tambahan dari kelompok 1 untuk kelompok 2 untuk kelompok 1, atau menurut kelompok 2 sudah pas? Oh, dari kelompok 2 katanya sudah pas. Maka dengan demikian tiba saatnya mari kita menyaksikan hasil dan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang modal budaya dan agama, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Kepada presenter, waktu dan tempat masyarakat. Mari kita berikan aplaus untuk menyambut presenter kita, Ibu Maria Fatima yang sangat cantik ini. Oke, baik. Galiannya hanya untuk kelompoknya atau kami semua harus ikut ya? Sepertinya semua. Biar lebih seru dan lebih ramai. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kelompok 2, Sukses selalu menyerang abangku. terima kasih. Ya baik, kami kelompok 2 harus mulai dari modal fisik. Seperti
Seperti yang kita tahu dan yang kita lihat, Seman Bolan memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Di antaranya ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang wakil kepala sekolah dan tata usaha, ruang bimbingan konseling, ruang UKS, laboratorium alam, ruang perpustakaan, ruangan kelas, lapangan voli, lahan parkir, taman dengan tempat sampah. Di sini adalah harus tambah lagi ruang lab komputer. Untuk modal agama dan budaya, Seman Bolan memiliki murid yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda seperti Islam, Kristen, dan Katolik. Nah, dengan adanya kita memiliki berbagai atau kita memiliki beberapa macam agama di sini. Contohnya kita di sini ada Islam, ada Kristen Protestan, dan ada juga Kristen Katolik, termasuk kita guru-guru yang ada di sini. Nah, dari situ kita saling memberi toleransi satu sama yang lain. Yang kedua, murid memiliki kegiatan pembiasaan karakter religius di sekolah, misalnya paduan suara di gereja, berdoa diawali pembelajar dan diakhiri dengan pembelajaran. Itu yang kita laksanakan setiap hari sebelum kita masuk ruang kelas kita masing-masing. Yang kedua, sikap dan budaya murid di sekolah cenderung mematuhi keyakinan kelas yang mereka telah buat bersama, seperti menyapa, mengucap salam bila bertemu dengan warga sekolah, menghargai sesama warga sekolah, bertanggung jawab, dan menunjukkan sikap disiplin. Yang kita tahu, anak-anak kita di sini memiliki sikap disiplin yang baik, mematuhi aturan di sekolah. Bila bertemu mereka saling menyapa satu sama yang lain, termasuk kita guru-guru juga. Yang berikut, murid juga mempunyai budaya menjaga kebersihan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menjalankan jadwal piket sesuai dengan yang sudah ditetapkan bersama wali kelas masing-masing. Nah, ada tambahan sedikit tentang keterlibatan di modal agama. Kita di SMA Negeri Bolan sering dan selalu terlibat dalam kegiatan keagamaan di gereja. Contoh, tangkor setiap hari Minggu bila ditugaskan dari gereja, dan yang kedua, tangkor di saat hari raya. Dan yang berikutnya, anak-anak bisa mampu memimpin doa di lingkungan, dan yang kedua, bisa menyanyi di lingkungan bila ada misa patroli. Mereka sudah bisa menyanyi. Itulah kelebihannya guru-guru di sini. Terlebih guru-guru agama dan guru-guru pembina kesenian dan kita semuanya. Kelebihan kita di sini seperti itu, sehingga anak-anak bisa tampil di masyarakat. Yang berikut tentang modal lingkungan alam. Seman Bolan berada di dalam desa yang jauh dari kebisingan dan memiliki tanah yang lapang, sehingga kegiatan sekolah aman dan nyaman. Kita karena jauh dari lingkungan keramaian, sehingga kita terhindar dari yang namanya kebisingan suara. Terus yang berikutnya, Malaka Rindang. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh kelompok 1, Malaka Rindang itu diadakan oleh mantan Kadis PPO Kabupaten Malaka, Bapak Petrus Bresiran. Dia punya program tersendiri, yaitu menanam pohon-pohon yang bisa kita nikmati, tanaman yang bisa kita nikmati. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, barang siapa yang menanam, pasti hasilnya akan menuai. Terima kasih. Yang berikut modal keuangan. Ada dana bos dengan ada iuran komite. Terima kasih. Kelompok 2.
Kelompok 2, Sukses selalu menyerah bangku. terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Fat yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dalam pemetaan aset dalam hal modal fisik, modal budaya dan agama, modal lingkungan, dan modal finansial. Karena yang saya petik tadi adalah modal lingkungannya itu karena SMA Negeri Bolan memiliki tanah yang subur sehingga connect sekali dengan programnya mantan kadis kita Bapak Petrus Beresera yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, yaitu program Melaka Rindang yang kita nikmati hingga saat ini. Terima kasih sekali lagi kepada kelompok. Mungkin ada tambahan dari keempat modal yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Mungkin ada tambahan atau ada yang mau mengurangi kembali dari hasil diskusinya kelompok 1 yang sudah dipresentasikan itu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau mau mengurangi dari kelompok 2. Saya persilakan. Oke, dari Ibu Wirena, mari kita berikan aplaus. Sangat antusias dalam mengidentifikasi aset ini sehingga masih ada tambahan atau pengurangan juga kita dengar. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya tidak mengurangi, tapi saya hanya menambahkan sedikit saja. Itu terkhusus pada modal agama. Jadi di sini kebiasaan kita melakukan kerjasama antar agama dengan sekolah. Misalnya pada aksi puasa pembangunan APP pada Pasca itu biasanya setiap hari Jumat sekolah diberi tugas untuk mengambil bagian dalam membersihkan lokasi gereja. Jadi itu wajib setiap APP setiap tahun. Itu mungkin itu saya tambahkan sedikit. Sekian saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rena yang sudah menambahkan sedikit terkait modal agama yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2, bahwa di SMA Negeri Bolan juga setiap tahun itu diberi kesempatan oleh gereja untuk kita melaksanakan kegiatan APP menyongsong Pasca, dan itu sangat luar biasa. Memang itu yang sudah kita lakukan selama ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rene dan kita semua yang sudah terlibat di dalam kegiatan ini. Semoga kita yang hadir di sini dapat memanfaatkan aset-aset yang sudah kita identifikasi ini untuk perkembangan kita selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Saya Maria Febronia Tahu SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri Bolan, dan teman saya Musalim SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malaka. Dan sebelum kita selesai menutup kegiatan ini, mari kita menutupnya dengan doa bersama. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih.